Pak Gubernur Riau beserta rombongan, izinkan kami untuk mengalungkan pengalungan bunga sebagai bukti penghormatan kami atas kehadiran Bapak beserta rombongan. Ya, izinkan kami sejenak mengalungkan pengalungan bunga sebuah penghormatan atas kehadiran Bapak. Bukan ijuk sembarang ijuk, dibuat sapu diikat kuat. Nak masuk kami silakan masuk, namun kita saksikan dulu satu pagelaran pencak silat. Beserta rombongan kami persilakan untuk masuk dan menempati tempat duduk yang sudah disiapkan panitia. Hadirin, kami persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih kepada grup Hadroh. Mohon izin Bapak Gubernur, acara kita mulai. Asam gelugur dibuat panganan, dijual orang di hari pekan. Selamat datang Bapak Gubernur beserta rombongan. Selamat datang di SMK yang akan dinegrikan. Putri Melayu pakai kebaya, menari bergarak maju mundur. Sebuah kehormatan Bapak bagi saya bisa pegang mic dan berdiri di depan Gubernur. Anak-anak bermain batu. Batu dibuat melempar kuini. Demi menghemat waktu, kita mulai acara ini. Batang padi disebut jerami, buahnya lebat kuning menjuntai. Sambut salam dari kami, pertanda acara kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, serta bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Dr. Andus Haji Samsuar MSI, Bapak Gubernur Riau. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Riau. Yang sama kita hormati Forkopimda Provinsi Riau dan Kabupaten Rokan Hulu, Bapak Camat Ujung Batu, Bapak Kepala Desa Ujung Batu. Yang sama kita hormati juga Bapak dan Ramil, Bapak dari Kapolres, Bapak Kapolsek,
Selanjutnya sembah sujud kami kepada Datuk Bendaro dan para datuk adat yang hadir, tokoh agama, alim ulama, cerdik pandai, para tuan guru, syekh, mursyid dan mursyidin, para tokoh masyarakat yang berkesempatan hadir, yang sama kita hormati Bapak Insinyur Haji Habib Sukri MM selaku Ketua Yayasan, Bapak Kepala Sekolah ataupun Ibu Kepala Sekolah maupun ex Kepala Sekolah, Bapak Panitia, serta Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang besar tidak dapat kami himbaukan gelar, yang kecil tidak dapat kami sebutkan nama, khususnya kita yang berhadir di acara kita sore hari ini. Adapun rangkaian acara kita hari ini, Kamis 11 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, bertepatan juga dengan 26 Oktober 2023, di mana diisi pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya, tari persembahan, pembacaan ayat suci Al-Quran beserta doa dan juga kata sambutan, sekaligus nanti dimohon kiranya berkenan Bapak Gubernur Riau meresmikan dan menyerahkan SK sekaligus penandatanganan prasasti serta pembukaan tirai serta penampilan tari P5 ramah tamah dan penutup. Ambil bambu dibelah-belah, mana yang tajam disebut bilah. Berharap acara mendapat berkah, mari sama kita buka dengan membaca basmalah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin kami mohon berdiri. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Cik, Puan, Tuan dan Puan yang kami muliakan, orang rambah pergi ke hutan. Hutan dibuka menjadi lahan. Sebagai ungkapan sebuah penghormatan, kita saksikan sebuah tari persembahan. Pusaka Melayu, makanlah sirih ujunglah ujungan
sirih dimakan, hai beserta sadar. Selamatlah datang, hai kami ucapkan. Aduhailah sayang, kepada Tuhan Cipuan Budiman. Selamatlah datang, hai kami ucapkan. Hai makanlah sirih kepada Tuhan Cipuan Budiman. Makan sirih mengundur diri Tuhan, salah dan silap maaf diberi. Tari persembahan Makanlah sirih Tepak Sirih Tuhan Budiman. yang kita saksikan saat ini Makanlah diperagakan sirih langsung oleh Tuhan siswi-siswi Budiman. SMK, di mana Sirih yang dimakan pemegang tepak bernama Selpa. sirih dimakan ujung tujuan. Makanlah sirih adat Melayu, makanlah sirih adat Melayu. Lambang dan adat pusaka Melayu, lambang dan adat pusaka Melayu. Makanlah sirih Tuhan Budiman, makanlah sirih Tuhan Budiman. Sirih dimakan ujung-ujungan, sirih dimakan ujung-ujungan. Bolehlah kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk penampilan siswi-siswi SMK Pemdes Ujung Batu. Makanlah sirih adat Melayu, lambang dan adat. Bapak Ibu Cipuan jemputan majelis yang kami muliakan, tari persembahan sudah kita saksikan, tepak sirih sudah juga disuguhkan. Kita simak pula pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Bapak Berlian Siregar SAG. Kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِن تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ
ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran adalah kitab suci, isinya kalam ilahi. Berharap acara diberkahi dari awal hingga berakhirnya nanti. Acara ketiga berlalu sudah, acara keempat kita lanjutkan. Berharap acara mendapat berkah. Doa yang dipimpin oleh Bapak Kua bersama kita aminkan. Kepada yang terhormat Bapak Ari Yusmanto Espil I, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, dan khusus yang beragama Islam cukup diaminkan saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, dengan tak henti-hentinya kami mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu, serta dengan menadahkan tangan untuk memohon rahman dan rahim-Mu. Pada saat ini kami hadir dalam melaksanakan acara peresmian SMK Negeri 2 Ujung Batu. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu selalu menyertai kami. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, sungguh para pemimpin-pemimpin kami pada saat ini tiada henti-hentinya dalam berbuat, memikirkan dan melaksanakan segala bentuk pembangunan baik fisik maupun non-fisik. Hal ini merupakan upaya pembangunan sarana sumber daya manusia sebagai calon pemimpin masa depan bangsa yang sangat didambakan oleh masyarakat demi terciptanya masa depan daerah yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Untuk itu ya Allah, jauhkan kami dari sifat sombong, jauhkan kami dari sifat angkuh, peluk kami dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, jadikan kami sebagai orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami, dan jauhkan kami dari sifat kufur nikmat yang membuat kami semakin jauh dari rahmat-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah momen ini sebagai langkah maju yang akan memacu dan mendukung percepatan pembangunan daerah kami yang tercinta ini, serta tanamkan ke dalam hati sanubari kami untuk selalu tetap mempertahankan rasa persatuan dan kesatuan serta ukhuwah Islamiyah dengan penuh rasa kebersamaan di antara kami dan pemimpin-pemimpin daerah kami pada saat ini, untuk terus berbuat dalam meningkatkan pembangunan di daerah
bumi lancang kuning yang tercinta ini. Ya Allah, limpahkan pula kepada kami, kepada para pemimpin kami kesehatan, kekuatan dan kesempatan. Semoga negeri kami menjadi negeri Riau yang madani, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, kesalahan orang-orang tua kami, kesalahan para pemimpin-pemimpin kami, dan kesalahan para syuhada kami. Terimalah doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Encik Puan dan Tuan jemputan majelis yang kami muliakan, melangkah kita ke acara selanjutnya. Tambusai di dalu-dalu, niat hati beli pelasan, sampai di rumah baru dimakan. Acara doa baru saja berlalu, kita simak pula kata sambutan dari Ketua Yayasan kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Hafidz Sukri MM. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak senyap sedikit Pak ya. Kita harus semangat Pak. Ya 2024 ini harus semangat gitu. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat hadir bersama-sama di SMK Negeri 2 Ujung Batu ini. Insya Allah kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Riau, Bapak Dr. Andes Haji Samsuar MSI, yang kami banggakan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Bapak Dr. Haji Kamsol, beserta Kepala Dinas atau Kepala Kominfo ya, Bapak Asisten 2, Bapak Kepala Bapeda Litbang, serta seluruh rombongan Bapak Gubernur yang hadir. Yang kami muliakan para datuk-datuk, nenek mama sekecamatan Rokan Hulu, sekecamatan Ujung Batu, Batuk Bandaro serta seluruh jajarannya, Bapak Porkom ya, kecamatan lah, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Camat, dan juga Bapak Kepala Desa Ujung Batu Timur, Bapak tokoh masyarakat yang kami banggakan hadir, Mamanda Haji Edi Tiawarman, Mamanda Haji Samsur Rijal, yang kami sayangi para pengurus Yayasan Payung Negeri Ujung Batu yang hadir. Mohon izin Pak Gubernur, saya
perkenalkan. Mungkin ini untuk yang terakhir kalinya saya perkenalkan, karena setelah ini SMK ini tidak lagi berada di bawah Yayasan Payung Negeri, tapi sudah di bawah pemerintah Provinsi Riau. Yang pertama, Bapak Dr. Hewan Haji Khaidir MM. Silakan Pak, berdiri Pak, biar kelihatan sama yang lain. Karena 2024 ini kayaknya perlu juga nih tampak wajahnya. Selanjutnya adik kami Zul Helmi Arifin. Ini Pak Gubernur, penerus Arifin DS nih Pak. Bapak Haji Jamaan. Bapak Pasri. Bapak Tinus Mursa. Nah, ini yang bisa hadir Pak, dan saya selaku ketua yayasan. Bapak Gubernur dan rombongan yang kami hormati, serta seluruh hadirin hadirat undangan yang berbahagia. Saya tidak tahu nih Pak Gub, apakah saya sedih atau saya gembira. Ada sedihnya, ada juga gembiranya. Sedihnya mungkin setelah Pak Gub nanti resmikan SMK ini, kami dari yayasan tidak lagi ya menjadi yang menentukan di SMK Pemdes ini. Gembiranya setelah 24 tahun SMK ini berdiri, alhamdulillah pada hari ini telah resmi ya, mungkin nanti Pak Gubernur akan serahkan surat keputusan penegriannya. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyampaikan dulu Pak Gubernur, mengapa SMK ini harus kami negerikan. SMK ini berdiri sejak tahun 1999 Pak. Dengan segala keterbatasan, para tokoh Ujung Batu ini mendirikan salah satu pendidikan lah ya, SMK yang dulu bernama SMK Pemdes di bawah Yayasan Pembangunan Pedesaan. Pada saat itu 2 SMK didirikan, 1 SMK Pemdes Pertanian di Pasir Pengarayan, dan yang kedua SMK Pemdes di Ujung Batu. SMK Pemdes Pertanian sudah lebih dahulu dinegrikan menjadi SMK 2 Pasir Pengarayan, dan terakhir mungkin ini SMK Pemdes Ujung Batu akan segera diresmikan sebagai SMK 2 atau SMK Negeri 2 Ujung Batu. 4 tahun terakhir ini Pak Gubernur, penerimaan murid di SMK ini mulai turun. Ini bukan kualitasnya yang menurun, tetapi karena begitu banyak sekolah yang sudah gratis, sementara SMK ini masih meminta katakanlah uang sekolah. Kalau dilihat dari kualitasnya, hampir setiap tahun ajaran, saya 5 tahun terakhir saja, itu lulusan SMK ini selalu 100%, Pak Gub. Tetapi penerimaan muridnya setiap tahun mulai turun. Terakhir 2023 ini murid barunya hanya 56 orang. Sehingga hari ini total siswa di SMK ini 256 orang. Nah, kekhawatiran ini disampaikan oleh kepala sekolah kepada kami. Saya hanya sampaikan hanya ada 2 solusinya. Yang pertama, sekolah ini kita tutup. Yang kedua, kita negerikan. Nah, saya selaku ketua yayasan
melakukan diskusi lah kami dengan seluruh pengurus yayasan tentang dua solusi ini, apakah kita tutup atau kita negerikan. Dari hasil diskusi semua sependapat bahwa SMK ini harus kita negerikan. Minimal ya, kita hanya berharap setelah dinegerikan ini, sepanjang SMK ini masih berdiri, mudah-mudahan pahala jariahnya masih sampai kepada para pendiri SMK ini, khususnya yang telah meninggal dunia. Ya, banyak pendiri SMK ini yang sudah mendahului kita, salah satunya yaitu orang tua kami, Bapak Haji Arifin DS. Kami tidak berharap apa-apa, kami berharap dengan dinegerikannya SMK ini, tentu apa yang selama ini menjadi kegelisahan para majelis guru, ini 1 tahun kemarin Pak Gub, 3 bulan ada yang tidak terima honor karena nggak sanggup lagi uang sekolah itu membiayai honornya. Sementara yayasan tidak punya usaha yang bisa menopang. Jadi memang tidak ada alasan, tidak ada pilihan, SMK ini harus dinegerikan, walaupun sudah 24 tahun kami bertungkus lumus di sini agar SMK ini tetap berdiri. Karena pesan orang tua kami, terus lanjutkan sekolah ini tanpa berpikir keuntungan dari sekolah. Saya sering minta kepada seluruh majelis guru, kepada sekolah, sepanjang uang masuk sama dengan uang keluar, sudah jalankan sekolah ini. Tetapi 3 tahun terakhir ini sudah mulai goyang. Makanya beberapa waktu yang lalu, 2 bulan yang lalu lah, jadi penegerian SMK ini juga mungkin tergolong cepat Pak, sangat cepat kalau menurut saya, karena saya izin Pak Gubernur, memang saya todong waktu itu Pak Kadis Pendidikan, karena beliau ada kunjungan ke sini, saya tarik ke sini Pak. Pak Kadis bisa lihat dulu sekolah saya, kalau memang memungkinkan tolong Pak Kadis proses negerikan. Alhamdulillah semua ini bisa berjalan dengan baik, walaupun walaupun banyak yang bertanya sama saya, Pak, apa enggak sayang itu melepaskan aset sekolah itu kepada pemerintah? Berapa kompensasi pemerintah? Saya sampaikan, karena saya sayang dengan aset ini makanya saya negerikan. Kalau tidak sayang, saya tidak bisa bayangkan Pak Gubernur, kalau seandainya 3 tahun ke depan SMK ini di stop, bangunan sebanyak ini dijadikan apa? Satu, jadi sarang hantu, yang kedua jadi tempat yang tidak baik. Saya sampaikan tadi kepada Pak Kapolsek, saya negerikan ini untuk agar Pak Kapolsek tidak sibuk-sibuk patroli ke sekolah ini besok, ya kan? Nah, jadi saya sampaikan Pak, karena sayang itu maka saya serahkan agar sekolah ini tetap bisa jalan dan guru-gurunya bisa tetap tersenyum. Ini bulan ke bulan sudah mulai mendung Pak, sudah 7 guru ASN-nya yang pindah Pak, karena sudah mulai khawatir. Tinggal 5 sekarang, ya, guru negerinya yang masih bertahan, 7 guru. Mereka tetap bertahan di sini sampai kapan lah Pak? Sampai tutup baru kami bubar. Ada 23 guru yayasan Pak, dan 8 orang karyawan. Saya atas nama Yayasan Payung Negeri Ujung Batu bersama ini bermohon dengan sangat kepada Bapak Gubernur, saya tidak hanya serahkan, kami hanya tidak serahkan fisik bangunan ini Pak, tapi kami serahkan sekaligus dengan sumber daya manusianya.
Karena begitu banyak yang menumpangkan hidupnya di sekolah ini, Pak. Kalau sekolah ini kita tutup 23 tambah 8 ada 31 orang yang kehilangan pekerjaannya, 8 karyawan dan 23 guru honor yayasan. Kalau yang negeri mungkin masih bisa pindah. Makanya mereka berdoa, Pak, mudah-mudahan SMK ini negeri, kami tidak dipecat dari sini, dan mungkin ada peluang kami P3K. Mana guru-guru tadi itu? Saya sampaikan, berdoa saja. Ya, kami hanya bisa mengantarkan sampai ke situ, sampai kepada penegrian. Setelah itu, ya silakanlah. Mungkin kita menunggu kemurahan hati Bapak Gubernur, Pak Kadis, staf Bapak sekalian. Ya, makanya kami berdoa, karena Pak Gubernur yang menegrikan SMK ini, mudah-mudahan 2024 juga masih Bapak Gubernur lah yang membiayai sekolah ini, Pak. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kepada seluruh wali murid dan orang tua murid yang hadir pada saat ini, kami atas nama Yayasan Payung Negeri Ujung Batu yang selama ini menaungi SMK Pemdes Ujung Batu ini, kami mohon maaf. Mungkin selama kami menjalankan sekolah ini banyak hal yang mungkin kurang berkenan, kami tidak bisa memberikan yang terbaik tentang fasilitas, karena memang inilah yang bisa kita lakukan. Dan hari ini resmi, insya Allah dengan segala keikhlasan hati Pak Gubernur, kami akan serahkan aset ini kepada pemerintah Provinsi Riau, tidak hanya fisiknya tapi sekalian dengan sumber daya manusianya. Wah, ini Pak, ini senyum-senyum kebahagiaan, tapi saya yang menangis, Pak. Ya, mereka tersenyum di atas penderitaan orang lain, tapi tidak masalah. Yang penting lebih banyak mana yang senyum sama yang menderita. Sepanjang yang senyum lebih banyak, kita biarkan mereka tersenyum. Dengan negerinya SMK ini, insya Allah kawan-kawan majelis guru serta karyawan bisa tetap bekerja, bisa tetap mengabdi di SMK ini. Dan Pak Kadis, saya sampaikan, guru negeri yang sudah pindah itu, Pak, begitu ini dinegerikan sudah mengajukan diri untuk kembali ke SMK ini. Saya sampaikan, saya tidak punya hak lagi di sini. Semua saya serahkan kepada kepala sekolahnya. Kalau memang Bapak Ibu sekalian masih bisa diterima di sini, silakan. Kalau tidak, ya apa boleh buat. Dulu begitu SMK ini mulai goyang, mereka pindah, Pak. Mereka tinggalkan kami, tapi begitu ini sudah mulai merangkak lebih baik, mereka mau kembali di sini, Pak. Jadi saya titip kepada Pak Kadis, ya kalau yang begini-begini terserah Pak Kadis lah. Ya, saya sampaikan terus terang ini, Pak. Ini senyum semua, Pak. Ya, ini ada 23 yang honor yayasan, gurunya, Pak, hanya 7 ya yang ASN. Mudah-mudahan saya garis bawahi 1 orang guru, yaitu Ibu Ombing. Ini, Pak, Ibu Ombing ini menyatakan dirinya sampai kapanpun SMK ini ada, saya akan tetap di SMK ini sampai saya pensiun. Makanya saya apresiasi terus, ini motivasi bagi yang lain. Jangan tinggalkan kapal ini begitu dia mau tenggelam. Nah, tapi begitu naik lagi, nah inilah orang-orangnya. Pak Gubernur, saya titipkan kepada Bapak, setelah hari ini mereka resmi menjadi P3K, ya, menjadi di bawah koordinasi dan pengawasan Bapak Gubernur melalui Bapak Kepala Dinas. Mereka sampaikan, titip Pak, dalam pidato Bapak nanti kalau bisa kami hanya minta 1, tolong bangunkan kami ruang majelis guru. Itu aja, Pak. Karena ruang majelis gurunya yang sekarang ini sempit,
dan belum pernah dibangun lagi sejak dimulai. Saya sampaikan itu, silakan sampaikan nanti ya kepada Pak Kepala Dinasnya dan mungkin juga para Bapak Kepala Bapedanya. Mudah-mudahan ini bisa terbantu. Bapak Gubernur, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, itulah sekilas SMK ini Pak. 24 tahun bersama kami. Hari ini dengan ikhlas, tidak ada satupun dari kami yang berlainan suara. Jadi tidak ada yang seperti di MK itu Pak. Tidak ada dissenting opinionnya Pak. Semua setuju SMK ini dinegerikan. Tentunya dengan doa semoga sepanjang dan selama SMK ini berdiri, kami hanya berdoa kepada Allah agar kalau ada pahala di sini, sampaikanlah pahala itu kepada almarhum, almarhumah, para tokoh yang telah mengabdi dan berjuang untuk SMK ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan penghargaan kami kepada Bapak Gubernur beserta seluruh rombongan yang berkenan hadir secara resmi menegerikan SMK ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak berikan kepada kami hari ini akan kami catat sebagai kenangan yang indah bahwa SMK ini dinegerikan langsung oleh Bapak Gubernur Riau. Dan terima kasih kami khusus kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Saya memang agak rewel Pak, terus terang, karena saya berteman dengan beliau hampir setiap 2 hari sekali saya WA Pak, apa perkembangan penegrian ini. Tapi alhamdulillah saya WA hari Senin, mungkin jawabnya baru hari Jumat Pak, karena lebih banyak matinya. Nah beliau sampaikan ke saya sampaikan, saya pusing WA Pak Kadis nih, WA-nya mati terus. Dia bilang, Bapak pusing kalau HP saya mati, saya juga pusing kalau HP saya hidup, katanya gitu kan. Nah jadi nggak tahu lah Pak, yang mana yang lebih baik lah ya. Tapi alhamdulillah sekali lagi terima kasih Pak Kamsul yang telah berkenan membantu kami ya, yayasan untuk menegerikan SMK ini. Bapak Ibu sekalian kami hormati, Bapak Gubernur, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami atas nama keluarga besar Yayasan Payung Negeri Ujung Batu berterima kasih sekali lagi, penghargaan yang tinggi. Semoga apa yang kami berikan kepada pemerintah Provinsi Riau ini bisa menjadi aset yang betul-betul bisa membantu masyarakat Ujung Batu ini. Karena niat awalnya dulu SMK ini dibangun seperti itu Pak. Orang tua kami menyampaikan, tegakkan terus sekolah itu sampai kapanpun sepanjang masih bisa berdiri. Nah mungkin dengan negeri inilah agak mungkin bisa ini tetap berdiri. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk ketua yayasan, dan juga kita bisa saksikan majelis guru dengan wajah haru dan gembira mereka. Bapak Ibu Cik Puan dan Tuan yang kami muliakan, indah sungguh burung kenari, merdu suara kala berkicau. Siapa yang tak kenal dengan Bapak Habib Sukri? Beliau calon DPRD Provinsi Riau. Tersebut memang hari kemarau, hilang musimnya tatkala hujan. Sambutan serta arahan dari Gubernur Riau kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Samsuar MSI, kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pak Habib Sukri bersama seluruh pengurus yayasan,
orang tua kami yang kami muliakan dan kami hormati. Yang kami hormati juga banyak nih Pak Edi dan Bapak-bapak. Untuk kami tak dapatkan disebutkan satu persatu, minta maaf nih. Takut nanti ada tak cakap, nanti tak enak pula. Bersama kami hadir, mungkin saya perkenalkan yang pakai jas ini dulu. Mungkin nanti orang tak tahu siapa pula Pak Gubernur ini bawa pakai jas. Ya. Ini putra terbaik Riau, namanya Bapak Profesor Dr. Jaswar Koto. Ya. Beliau ini alumni SMA 1 Pekanbaru, tapi bekerja di Jepang. Nah, nanti saya ceritakan lah, biar nanti dulu apa benda yang dibawa bapaknya. Bersama saya hadir Pak Kamsul, Kepala Dinas Pendidikan, kemudian Pak Job Kurniawan, hadir juga nih Kepala Bapeda Riau, Pak Emri. Ini Pak Emri sebelah ini Pak, belah kanan ya. Tadi ada satu lagi staf saya, Pak Erisman, Kadis Kominfo. Jadi saya buat staf lengkap nih, termasuk DPU, anak jati Rokan Hulu, ya, Ferry. Yang saya hormati Pak Camat serta unsur pimpinan kecamatan dari Rokan Hulu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan, serta Bapak Ibu Kepala Sekolah. Lama betul berdiri Bu, Pak, bagus di depan sana duduk. Nanti terlalu banyak pidato saya nanti 1 jam tahan. Boleh di sana. Ini saking senangnya untuk negeri tak? Oh iya betul. Biar saya sinilah. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan rahmat dan nikmat dari Allah SWT. Nikmat sehat dan kesempatan kami bisa sampai ke ujung batu sekaligus meresmikan sekolah yang diserahkan oleh Yayasan Payung Negeri ya Pak ya. Nah, ya. Salawat dan salam disampaikan penjunjung alam Nabi besar kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumul masa kelak, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kami memang sudah 2 hari ini roadshow sama bapak-bapak kami nih, termasuk dengan Pak Prof ini. Karena saat ini kami turun ke daerah dan merangka mensosialisasikan AI. Insya Allah nanti Bapak nyerahkan ini juga MSK juga belajar AI. AI ini suatu metode pembelajaran menggunakan IT. Sebab UNESCO sudah membuatkan petunjuk tahun 2030 semua bangsa-bangsa dunia ini harus menggunakan AI dalam metode pembelajaran. Tapi alhamdulillah Riau lebih cepat daripada itu karena sekarang sudah dimulai, baru Riau satu-satunya di Indonesia. Kenapa seperti ini? Karena masa depan kita yang akan datang adalah generasi penerus, generasi muda. Kita akan diberikan bonus demografi di mana anak usia muda lebih banyak pada macam kami ini. Sekarang aja Provinsi Riau struktur penduduknya sudah berubah. Lebih kurang 55% itu usia muda yang banyak daripada usia tua. Apalagi nanti 2030, 2035 sampailah 2045 pada waktu Indonesia memasuki 100 tahun kemerdekaan bangsanya. Kami ini semuanya Allah yang memberikan jalan, Bapak Ibu. Profesor Dr. Jaswar ini sebelumnya saya tak kenal sama beliau. Tapi seorang sahabat beliau, anak Riau juga, ya, Dr. Satria Antoni, dia anak Kampar. Ini kan juga tamatan Universitas King Abdul Aziz. Sekarang dia kerja di sini bersama kami juga di Makori, Majelis Quran Riau bersama Ustaz Mustafa Umar, dia sekretarisnya. Beliau berkenalan dengan beliau nih. Karena beliau ini juga termasuk dipercayakan amanah untuk memimpin salah satu perguruan tinggi. Ya, tak salah Universitas Cendekia ya Pak ya. Khusus membidangi teknologi informasi. Waktu Satria ngasih tahu pada saya bilang udah bila bisa kita jumpa dengan bapak tuh. Nah, dia langsung komunikasi, alhamdulillah Pak Profesor ini pulanglah Pekanbaru dan kebetulan orang tua dia ini juga sahabat kami
dulu pernah bertugas di Siak menjadi Kapolsek, Bapak Ali Akbar, masih hidup sampai sekarang. Nah, jadi Allah mentakdirkan berjumpa dengan orang yang hebat, yang kebetulan beliau ini ingin mengabdikan. Dia bilang sama saya ingin Pak Gub, mumpung saya diberikan nikmat oleh Allah ini, masih nikmat umur bekerja di negeri orang, saya ingin memberikan pengalaman ini apa yang saya kuasai saat ini mengenai IT akan berikan kepada guru dan anak-anak Riau. Siapa pula tak mau kalau berkaitan dengan itu, ya kan? Sementara akan datang tuh seperti itu. Ya tadi dibilang UNESCO sudah menetapkan 2030 tak lama lagi doh, 7 tahun cuman, ya kan? Jadi artinya sudah waktunya kita harus ke sana. Sama juga saya membuat program pendidikan vokasi bagi SMK, ya kan, Bapak Ibu ya. Sini udah masuk SMK Pusat Keunggulan belum? Belum ya. Nah, walaupun SMK vokasi itu, pendidikan vokasi itu bukan hanya untuk SMK negeri, tapi juga termasuk SMK swasta. Tapi SMK ini juga dinilai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga termasuk dari Kementerian Tenaga Kerja sejauh mana hebatnya dalam rangka menciptakan kompetensi bagi anak didik. Kenapa dibuat begini? Dalam rangka untuk membuat link and match agar nanti sekolah siap, anak dapat sekolah itu bisa bekerja di perusahaan-perusahaan sesuai dengan kompetensi yang ada di SMK tersebut. Tak nganggur lagi. Kalaupun dia tak bekerja di perusahaan, dia bisa mandiri, dia bisa cari duit sendiri. Sekarang kami buat lagi inovasi. SMK Pusat Keunggulan dijadikan bulut, Badan Layanan Umum Daerah, dia bisa cari duit. Boleh sekolah cari duit. Nanti guru dapat duit, anak pun dapat duit. Siapa tak mau macam itu? Dan pendidikan vokasi ini pertama sekali kami dengan menggunakan peraturan gubernur adalah Provinsi Riau. Peraturan Presiden baru keluar tahun lalu, 2022. Saya waktu itu diundang pada waktu penyerahan Perpres pertama sekali kepada gubernur se-Indonesia. Tapi saya heran waktu itu, kenapa saya sendiri diundang? Sementara gubernur lain tidak diundang. Sehingga saya cari tahu dengan staf protokol menteri. Saya bilang, kenapa pula saya sendiri diundang? Kenapa kawan-kawan saya tak diundang? Rupanya dikasih tahu pada saya, karena yang membuat pendidikan vokasi pertama Indonesia itu belum ada Perpres adalah Provinsi Riau. Patutlah, saya pernah jumpa guru SMK di Medan. Kebetulan suaminya kepala BPS Riau, pindah ke Medan. Jadi kepala BPS ini bawa ibunya jumpa saya. Dijelaskan oleh kepala BPS itu, Pak Sparudin namanya, Pak Gub, istri saya ini adalah guru. Selama ini dia mengajar di sekolah sebuah SMK yang ada di Medan. Saya tanya mengenai pendidikan vokasi, apa hagam dia tahu. Jadi alhamdulillah Riau lebih maju Pak daripada yang lain. Sampai kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak belajar ke Riau. Terbalik itu, masa Jakarta pula belajar ke awak. Harusnya kita belajar pada Jakarta. Tapi kalau demi untuk pendidikan tak ada masalah. Makanya beliau ini kemarin sampaikan, Pak Gub, kalau ini nanti ada AI ini pertama Indonesia. Sebenarnya UNESCO itu 2030 baru belajar itu, tapi Riau lebih duluan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena masa depan anak-anak Riau ini tak bisa tidak menghindari IT. Maka tadi saya tanya tadi Pak Kamsul, pada waktu Pak Kamsul dulu ini nyampaikan pada saya Pak Hafiz, betul tuh saya kunjungan ke Rohul. Jadi kunjungan ke Rohul itu beliau ini nyampaikan pada saya, izin Pak, habis acara kami bolehkah saya meninjau SMK swasta? Ya silakan. Punya Pak Hafiz Pak. Ya. Nah, udah ninjau, mungkin dah komunikasi Pak Hafiz, baru sampaikan pada saya. Beliau ingin Pak sekolah itu menegerikan. Saya ada kalau ada begitu Pak Hafiz, langsung saya iwan aja Pak Hafiz. Karena kan semuanya tujuan kita kan untuk mendidik anak-anak. Dan sudah puluhan nih yang ada di Riau ini kami negerikan, baik SMK maupun SMA. Bahkan dekat perbatasan daerah Pelalawan dekat Sumatera Barat itu pun kami pergi ke situ. Walaupun jauh kami pergi.
Daging untuk ini termasuk ini Pak Job nih ikut saya nih. Waktu Pak Kamsul jadi PJ Bupati Kampar. Jadi artinya karena kami komitmennya sama untuk kemajuan pendidikan, pasti kami tampil. Saya bilang, saya ini susah sekolah dulu. Takdir Allah bisa bertemu juga dengan guru saya, sama guru kami dengan Pak Kedir nih. Ya Pak ya, ada arwah. Itu tak duga-duga tuh, arwah itu bisa jumpa dengan anak didiknya jadi gubernur. Menangis dia jumpa saya pertama Pak Kedir. Tak kusangko di Kostam bisa juga di jadi gubernur. Kan bangga dia seorang ibu guru. Bisa ketemu dengan adik didiknya menjadi gubernur. Saya dulu pernah juga waktu saya sekolah di Jumrah, SD situ pernah jumpa waktu bupati, seorang guru SD saya yang tinggal di Sumatera Utara namanya Pak Sukaris, sekarang udah almarhum juga. Itu juga dia, ketemu saya waktu datang ketemu dia, nangis dia. Tapi itu semuanya nangis kebahagiaan. Karena bangga dia bahwa anak tak disangka-sangka dia, anak didik dia bisa jadi bupati Siak waktu itu. Ini juga sama halnya dengan Pak Hafiz. Tadi beliau menceritakan bagaimana ayah, kami tahulah ayahnya, kecil-kecil kami dah tahulah dengan orang tua tuh, hafal kami. Semua tugasnya dulu habis untuk pendidikan. Jadi Pak Hafiz, insya Allah Pak Hafiz, amal jariah tuh tak hilang Pak Hafiz. Bertambah besar nanti amal jariah insya Allah. Ya, jadi tak usah khawatir itu. Ini juga beliau ini juga, dia bilang itu juga, saya bilang Pak Prof ini memberikan ilmu yang bermanfaat. Sama Pak Hafiz dan ketua yayasan pengurus saya semuanya memberikan manfaat. Insya Allah tidak lepas tuh dari pahalanya. Insya Allah lah kita doakan semoga almarhumah mendapat tempat sebaiknya sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini semuanya takdir Allah. Makanya saya bisa dipertemukan dengan Pak Hafiz, bisa dipertemukan Pak Prof, dan ini nanti juga sekarang ini kami memang di SMA juga nanti SMK juga akan belajar AI ini. Ini baru kami mulai, sebetulnya sudah dimulai di Pekanbaru nih. Tapi kami bilang ini bukan hanya untuk Pekanbaru, tapi kan untuk semua sekolah yang ada di daerah ini. Karena itulah Pak Prof ini kemarin ngajak saya, karena beliau ini Januari besok udah pulang kampung deh. Kampung di Jepang. Kampung kedua, kampung pertama tetap Riau. Nah, jadi menjelang itu beliau ngajak bisa turun Pak Gub. Nah, mumpunglah saya masih ada waktu, saya menghitung hari beberapa hari akan berakhir nih, saya roadshow sama beliau. Mulai kemarin di Kampar, ini 2 hari ini roadshow kami pertama di Duri, kemarin di Ujung Tanjung, tidur di Pujut, tadi dari Pujut bergerak kami ke Tambusai Utara, tadi SMA 1 Tambusai Utara. Tapi apa yang kami peroleh? Tidak ada satupun anak di Riau ini mengatakan sulit belajar AI. Kami harapkan mana anak-anak sekolah sini? Tunjuk tangan. Tadi ada 4 anak-anak. Siapkan belajar AI nak? Tahu kan AI kan? AI kalau sempat AI tak tahu, sekarang Elon Musk dia buat AI. XAI lagi. Kemarin Bapak nengok di TV, bahkan Hong Kong itu menampilkan objek wisata semuanya menggunakan AI. Jadi artinya tidak bisa tidak. Ini insya Allah nanti hari Minggu, ini permintaan guru-guru ini semangat nih. Hari Minggu tak apa-apa Pak, kami hadir. Nanti kami di Dumai hari Minggu. Itu di SMK tuh, SMK Perikanan. Kemarin langsung kepala sekolah itu minta kepada kami, datanglah Pak ke sekolah kami, siap hari Minggu. Nah, hari Senin nanti kami di Siak, nanti sorenya juga nanti kami di Pelalawan. Apa tujuan kami ini? Saya ini memang sangat-sangat peduli terhadap pendidikan. Makanya pendidikan gratis tuh banyak juga orang marah Pak Hafiz, terutama sekolah swasta. Tapi juga saya bilang kemarin kan ada aspirasi itu, guru kepala sekolah dari swasta tuh. Saya terima dengan Pak Kamsul waktu itu. Ada dari SMK, ada dari SMA. Saya bilang, tanggung jawab saya ini untuk SMA, SMK negeri termasuk SLB negeri. Itu tanggung jawab dari gubernur. Tanggung jawab bupati, wali kota adalah SD, SMP, TK. Karena itu semampu saya dengan anggaran yang cukup, kenapa tidak bisa gratis?
supaya tidak ada pungutan lagi. Bapak tahu enggak, saya bilang, awal saya bertugas ini KPK datang jumpa saya. Pak Gub, pungutan sekolah di Riau ini termasuk tinggi sekali. Terutama Pekanbaru waktu itu. Kami ingin bertemu nih sama kepala-kepala sekolah. Dengan komite sekolah. Kami ingin sampaikan. Apa bayangan saya? Tak terbayang saya nanti kalau kepala sekolah kena tangkap KPK. Karena itulah saya bilang, tidak ada jalan lain. Kita uang cukup, saya panggil kepada dinas, uang untuk biaya ini berapa? Apa yang lagi yang bisa dibayar? Pak, ini dana komite diambillah dari, honor guru diambillah dari dana komite. Itulah yang dipungut kepada murid-murid. Saya bilang nanti tidak ada pungut lagi, uangnya siapkan oleh Pemda semuanya. Sehingga tidak ada pungut. Makanya sekarang orang semua nak sekolah negeri semua. Tapi saya bilang, kalau nanti bangun semua sekolah negeri, kolab pula swasta. Kami juga tak ingin kolab swasta. Karena membangun pendidikan ini tidak cukup hanya sekolah negeri semua. Sekolah swasta juga ikut berperan. Mana mungkin sekolah Santa Maria tutup. Ya. Sekolah yang dibangun oleh Chevron itu juga tutup. Dharma Yuda itu sekarang banyak anak-anak yang hebat-hebat situ tutup. Gara-gara kita buat kebijakan itu. Tapi saya bilang, saya tetap berikan bantuan Bosda untuk SMA, SMK. Ada dapat tak? Ada kan? Nah, ada. Kemarin saya tanya tuh dengan kepala sekolah, sebelum saya jadi gubernur, ada tak dapat SMK swasta, SMA swasta bantuan Bosda? Apa haram? Jadi sejak saya akan membantu, saya bilang, pandai pula dia lagi. Ini kan banyak anak-anak tak mampu. Kami bilang oleh konsul, oke, anak tak mampu kami tambahkan lagi. Nanti kami tanggung jawab. Kami membiayai. Jadi artinya, kenapa Samsuar seperti itu? Karena saya susah sekolah dulu. Saya SD Jumrah, SMP di Bagan. SMP ke Bagan itu pakai dayung, sampan, pakai sampan. Bawa angkek pagi, malam kalau air pasang, kalau tidak besok sampai ke Bagan. Bukan ada jalan daik, tak ada jalan daik. Kan tak ada jalan dulu. Habis itu SMA saya pindah ke Bengkalis, karena SMA di Bagan waktu itu baru dibangun. Saya sekolah SMA di Bengkalis. Habis SMA nganggur. Tahun 72 tamat. Pak Kede tamatan berapa, Pak? Duluan Pak Kede 71. Saya 72, Pak. SMA 1 Bengkalis. Habis itu nganggur. Saya mencari nafkah ke Saulunto. Bekerja di tambang batu bara Umbilin. 3 tahun lebih jadi buruh di tambang batu Umbilin. Pakai truk setiap pagi, bolak balik. Upo jadi gubernur juga sekarang. Artinya ini semuanya nasib, dan nasib ini tak berubah kalau kita tidak mau berubah sikap kita. Sekarang kan saya ditakdirkan Allah jadi pemimpin. Saya di Siak juga sekolah gratis, berobat gratis. Sekarang juga sebenarnya berobat juga sekarang udah gratis ya bagi keluarga-keluarga yang tidak mampu. Karena kita telah melaksanakan UHC. Ini rohul yang belum, saya ada bilang sama Bupati, UHC juga rohul. Supaya nanti masyarakat yang tidak mampu di rohul ini, semuanya dibiayai oleh pemerintah. Karena ada porsi kami di situ 55%, 45% ditanggung oleh kabupaten kota. Demi untuk kesehatan rakyat. Yang diminta rakyat kan bagaimana ekonomi ada rezeki untuk nafkah, bisa anak sekolah, berobat bisa gratis. Kan itu aja. Sebetulnya minta masyarakat itu tak banyak doh. Dah tu jalan elok. Betul tak? Ya. Makanya Tamu saya Utara tu dulu pakai dir. Waktu saya 2018 kampanye situ, beliak-liak tanahnya. Kalau kinin waduh, bukan mengencang Tamu saya Utara. Jadi itu yang barangkali walaupun belum selesai semua jalan ini, tapi setidaknya sudah ada progresnya. Ini kan insinyur nih Pak Asfi Sukri nih. Dulu Rokan tuh kampung Pak kampung Pak Kedir tuh dulu hampir tidak ada Pak ya pembangunan. Sekarang udah hampir sampai ke Pesaman. Dulu orang Pesaman tak pernah datang ke sini bawa barang sampai ke Ujung Batu. Sekarang alhamdulillah sampai Ujung Batu. Bahkan mobil-mobil yang bawa barang-barang termasuk juga bawa penumpang sudah bolak-balik ke Pesaman. Kan itu suatu kebahagiaan bagi masyarakat. Jadi karena itulah kami dengan adanya apa yang telah dihajatkan oleh Pak Hafiz bersama seluruh pengurus yayasan, kami sambut dengan senang hati, dan mudah-mudahan nanti SMK ini juga menjadi kebanggaan oleh masyarakat Rohul pada umumnya.
Nah, cuman nanti ini kan saya sudah bilang Pak Kamsul tadi, ini nanti kan akan tunjuk PLT Pak Kepala Sekolah. Mana yang ASN? Pangkat 4A ada, 4A. Ada 4A. Belum ada ya? Ada kursus guru penggerak? Belum. Nah, nanti kursus guru penggerak ya. Pak Kamsul nanti ngurus. Nanti dari guru penggerak kita harapkan nanti kita bisa tunjuk nanti menjadi kepala sekolah. Ya, tapi untuk sementara PLT kepala sekolah dulu. Nanti Pak Kamsul nunjuk PLT kepala sekolah. Ya, coba nanti kalau ini kan sudah negerikan hari ini, itu sudah jadi tanggung jawab kami. Ya, jadi makanya nanti ibu tak usah risau. Takut nih mak kami tak dipakai, pasti dipakai semuanya. Ya. Jadi tak usah takut nanti ini nanti diberhentikan oleh Pak Kamsul. Ini berhadapan dengan Pak Kamsul. Jangan ada satu pun yang diberhentikan. Dan untuk diketahui, pengangkatan guru P3K yang banyak di Indonesia ini adalah Riau. Ya, 5.000 lebih. Artinya Provinsi Riau loh. Kenapa belum banyak? Karena kami butuh guru. Guru yang paling banyak, di antaranya banyak pensiun guru. Kalau kita nanti tak bisa dibantu P3K, siapa ngajar anak Pak? Maka sekarang cerah guru ke P3K ini, dah 2 bulan ini mau gaji. Yo, tadi diroharkan dulu tuh oleh kepala sekolah, Pak, ikut sonong hati P3K kok. Udah 2 bulan dia dapat gaji dari pemerintah. Ah, nanti ibu-ibu saya dibilang Pak Kamsul, ini sebetulnya kan terlambat sedikit sebetulnya nih. Kalau misal kemarin sudah negeri, mungkin bisa ikut tes P3K. Tapi jangan patah dulu, patah hati. Insya Allah tahun depan dah masuk nanti supaya masuk ikut yang P3K. Nah. Hah? Kalau kami saja mengangkat hari ini kami teken. Tapi harus persetujuan menteri kita pendidikan yang ada di Jakarta. Ah. Allahu Akbar. Tergantung orang tua nih. Kalau dikasih 2 prode, aku siap jadi prode. Jadi yang jelas apa namanya, ibu-ibu tak usah ragu karena memang kami sangat konsen terhadap guru. Karena bagaimanapun untuk menjadi kami gubernurnya adalah peran guru. Kami tidak ada apa-apanya kalau memang kami tidak diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Karena itulah pengabdian ibu ini sangat berharga dan mudah-mudahan semua kita terutama ibu-ibu guru nih, Bapak guru nih paling cepat masuk surga besok. Dan sekaligus kami juga nanti konsultasi Pak Kamsul mengenai jurusan. Tadi ada saya tengok tadi jurusan administrasi perkantoran. Iyo. Nah, mungkin administrasi perkantoran ini Pak Apis mungkin perlu ditinjau. Administrasi perkantoran zaman dulu selalu kalau dia tamat administrasi perkantoran kerja pegawai honor. Kalau tidak pegawai honor pegawai swasta. Kalau kini kan administrasi perkantoran pakai IT. Nah, jadi alihkan nanti kepada tadi kan ada multimedia ya, multimedia. Nah, multimedia itu mungkin bisa dikembangkan untuk IT. Minta masukan pada Pak Prof nanti apa yang bagus nanti jurusan di multimedia itu Pak Prof. Ya supaya nanti administrasi perkantoran itu kalau sekarang ini administrasi perkantoran itu nak masuk ke mana? Ya kan? Nak masuk nanti pegawai Pemda. Sekarang kan sudah tutup pegawai Pemda sebenarnya. Sebab sekarang kan tidak boleh lagi mengangkat honor-honor seperti dulu gitu. Nah, jadi makanya lebih baik kita alihkan pada jurusan yang sekarang produktif, yang banyak diinginkan oleh pasar-pasar dan dunia kerja yang ada di sini. Sehingga nanti mereka produktif, sehingga nanti mereka juga mudah mendapat pekerjaan. Kami rasa mungkin itu yang dapat kami sampaikan dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Apis dan bapak-bapak orang tua kami dari pengurus yayasan yang dengan ikhlas ya menyerahkan dari sekolah yang hebat ini dan sangat luar biasa. Saya tengok begini ini Allah, memang sayang juga tengok. Tapi karena lebih sayang kalau ini nanti dipelihara oleh pemerintah daerah. Dan mudah-mudahan ini menjadi jamaah ajariyah baik arwah almarhum, arwahumah termasuk juga bapak-bapak ibu sekalian yang telah mengurus. Tidak salah tadi Pak Apis bilang sudah 24 tahun termasuk bapak ibu guru. Siap nak bersama Pemprov beliau? Wow, mantap. Saya rasa itu dulu yang dapat sampaikan. Akhir kata dengan mengharapkan ridho Allah SWT dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. SMK Negeri 2 Ujung Batu secara resmi kami buka hari ini, insyaallah ya. Semoga Allah meridhoi niat dan baik dari pengurus yayasan,
kemudian almarhum almarhumah yang telah berjasa untuk sekolah ini, dan kita doakan semoga mendapatkan tempat yang sebaik isi Allah Ta'ala, diberikan kelapangan di dalam alam barzah, dan mudah-mudahan ini menjadi pahala bagian dari ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Gubernur Riau, sebelum Bapak kembali duduk ke tempat duduk semula, kita lanjutkan pemberian SK Penegrian dan penandatanganan prasasti oleh Gubernur Riau kepada Kepala Sekolah beserta Ketua Yayasan. Kami persilakan mengambil tempat. Sebentar diabadikan bersama media. Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti. Dimohon dengan tidak mengurangi rasa hormat kami untuk pengurus yayasan berdiri sejajar dengan Ketua Yayasan dan juga Bapak Gubernur. Mohon izin berkenan Bapak Gubernur untuk pembukaan tirai papan nama. Didampingi dengan Ketua Yayasan dan pengurus Yayasan. Kami persilakan. Mohon izin sebentar untuk diabadikan, kemudian mengambil tempat duduk di tempat duduk yang sudah disiapkan. Terima kasih Bapak Gubernur beserta Ketua Yayasan dan pengurus Yayasan. Kami persilakan kembali ke tempat duduk semula. Ya, kepada Bapak Gubernur kami persilakan dulu mengambil tempat duduk di tempat duduk semula. Bangun dan bukalah matamu,
Untuk kita ketahui bersama ya. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah. P5 disingkat dengan perpanjangan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Baik, kami sampaikan kepada adik-adik sekalian yang baru saja menarilah ya P5. Alhamdulillah secara resmi ini anugerah pertama yang didapatkan oleh SMK 2 Ujung Batu. Bapak Gubernur Riau mengundang yang nari ini besok tampil di Pekanbaru tanggal 28. Ya, berpakaian seperti ini dan nanti biar Ibu Kepala Sekolah yang mengatur sampai ke Pekanbaru. Ya, nah ini mungkin hikmahnya Pak. Kemarin udah mau saya batalkan nih Pak, karena terlalu lama saya bilang gitu kan. Nah, Pak Gubernur bilang keren, ya. Nah, coba salimlah dulu sama Pak Gubernur. Terima kasih sama Pak Gubernur. Cepat. Foto dulu, foto. Boleh dipandu fotografer untuk menyusun baris. Dilanjutkan nanti dengan Datuk Bendaru nanti beserta Datuk Adat yang hadir akan berfoto bersama dengan Bapak Gubernur. Ya, mohon izin Bapak Gubernur, ini ada Ibu Nila, Ruli, dan Wela berserta Kepala Sekolah dan Wakil adalah penari pelatih tari. Atas nama Ibu Nela, Ruli, dan Ibu Wela didampingi Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah, kami persilakan untuk mengambil tempat. Dan juga Datuk Adat, Datuk Bendaru berserta Datuk Adat yang hadir, kami persilakan mengambil tempat untuk diabadikan fotonya bersama Gubernur Riau. Ya, silakan Ibu pelatih tari. Silakan sebentar sebelum Bapak Gubernur meninggalkan lokasi acara. Ibu Nila, Ibu Ruli, Ibu Wela, Bu Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah untuk berfoto bersama dengan Bapak Gubernur Riau. Ya, silakan Ibu pelatih, Ibu Kepala Sekolah, dan juga Ibu Wakil Kepala Sekolah.
Ya, Bapak Ibu, Puan dan Tuan, jemputan majelis yang kami hormati, dengan berakhirnya foto bersama dan juga beramah-tamah dengan para datuk adat, maka berakhir sudah rangkaian acara yang kita tajam pada siang menjelang sore hari ini. Saya Arman MC selaku pemandu acara, di mana terdapat hilaf salah dalam memandu acara kita di sore hari ini. Mohon izin dan mohon maaf. Akhir kata, es durian pakai selasi, enak diminum pakai santan. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih jempol semuanya ya. Terima kasih Pak Kamsel, Pak Kadis Pendidikan Provinsi Riau. Yes. Ya, yuk sama-sama semuanya ya. SMK 2 Jumating, yes. Lagi yang kompak. SMK Negeri 2. Ya, Kenapa lu? Apa? 1, 2, 3. Ini aja. 1, 2, 3.